Selamat malam semuanya. Ya, satu kali lagi, kurang semangat tadi, kurang kompak. Oke? Selamat malam semuanya. Baik, sebelum saya mulai, kita kenalan dulu dong. Karena ada pepatah ya yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar saya Kenalan dulu sama abang. perkenalkan, nama saya Imam Hafizi dan ini rekan saya. Siapa namanya Bang? Namanya siapa? Nama saya Iya, nama saya. Nama saya David Arun Syakib. Berdinia kami di sini Untuk menghadiri acara terkece, terkeren, termulia, termewah, termegah, terceria, siapa? Yaitu pada acara Muhadaratul Akbar tahun 2025 dengan tema Hari Santri Nasional. Tepuk tangan semuanya. Ya, ini sudah mulai semangat nonton acaranya. Baik, karena acara ini sudah kita tunggu-tunggu semua. Kita tunggu-tunggu sekian lamanya. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Salah satu nikmatnya adalah kita bisa berkumpul untuk menghadiri acara Muhadharah Akbar ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad yang telah membimbing Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, sehingga pada malam hari ini, malam yang berbahagia, kita bisa menikmati Islam dengan tenang, aman dan tentram. Ustadz Imam yang saya hormati selaku Pesantren Ikhwan Al-Fatihul Baniga, Ustadz Fajar, Ustadz Zainal, Ustadz Azizul, dan Ustadz Agung yang saya hormati pula, serta Ustadz Jamil yang saya hormati, dan teman-teman seperjuangan, teman-teman seangkatan, dan juga adik-adik kelas semuanya yang saya cintai karena Allah. Maksud kedatangan kami di sini untuk memandu acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu sambutan, acara yang keempat yaitu muhadarah, acara yang kelima puisi berantai, acara yang keenam yaitu stand up, acara yang ketujuh yaitu drama, acara yang kedelapan yaitu renungan, dan acara yang kesembilan adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara Muhadharah Akbar ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Semoga dengan dibukanya acara ini dengan doa tadi kita mendapatkan kelancaran hingga akhir acara nanti. Amin. Amin. Lanjut acara yang kedua yaitu Qiraatul Quran. Mohon didengarkan, mohon kita simak baik-baik setiap lantunan ayat suci yang akan dibacakan.
Kepada langsung saja kepada Akhina Afan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Akhina Afan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari ini. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang setimpal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Gimana tadi merdu gak suaranya dari Mas Afan? Merdu ya? Ya, itu hasil dari gurunya itu, Mas Adu gurunya. Langsung saja kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Sambutan yang akan dibawakan oleh Kesantrian Santri Ikhwan, yaitu Ustadz Imam Jamal Sodik. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para ustadz serta para santri yang kami muliakan, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka apa nih? Allahu Akbar, dengan tema Hari Santri Nasional. Dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Ada yang malam hari ini sakit, ada enggak? Yang malam hari ini sakit ada? Di atas ada yang sakit enggak? Ada apa enggak? Siapa? Tidak ada.
Padahal tadi pagi Masya Allah banyak yang sakit, tapi malam hari ini Alhamdulillah tidak ada yang sakit, sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini namanya Jumat berkah, Jumat sehat, Jumat. Nah, Jumat itu hari yang menyenangkan. Ya nggak Jos? Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema dalam Muhadharah Akbar kali ini adalah Hari Santri Nasional. Hari Santri Nasional mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Apa? Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Gimana kalau dibikin gerakan kayak gimana, Ustaz? Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Akso mana gimana gerakannya? Mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, gimana sih? Bulat ini ya? Dunia itu ya. Merdeka begini, dunia begini. Ya. Hari Santri Nasional. Tepuk tangan. Ya, itu tema Hari Santri Nasional pada tahun ini. Mungkin tahun depan temanya beda lagi. Kalau tahun ini Hari Santri Nasional mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Tahu nggak Hari Santri itu kapan? Tanggal berapa Hari Santri? 22 Oktober 45, begitu ya? 22 Oktober. Tanggal 22 Oktober diperingati oleh rakyat Indonesia sebagai Hari Santri Nasional. Itu merupakan hari yang bersejarah. Kenapa kok tanggal 22 Oktober bukan 22 Maret apa 22 Agustus? Baik. Pada awalnya ini adalah merupakan gagasan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Baik. Hari Santri Nasional itu tanggal 22 Oktober setiap tahunnya diperingati. Baik, itu dimulai dari keputusan Presiden Joko Widodo. Asalnya itu rencananya adalah tanggal 1 Muharram. Tanggal 1 Muharram itu rencananya diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Setiap 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional. Tapi ada masukan-masukan dari beberapa tokoh ulama bahwa bagaimana kalau tanggal 22 Oktober saja? Kenapa? Karena di hari itu, di tanggal itu pertama kali dicetuskan resolusi jihad oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tahu Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Ya. Pendiri NU. Maka ditetapkanlah tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri dimulai dari 22 Oktober 2015. Tanggal berapa? Mulainya kapan? 22 Oktober 2015 oleh siapa? Oleh Hasyim Asy'ari. Udah gak ada.
oleh Presiden Joko Widodo, Joko Widodo. Nah, ini kalau setiap tahun biasanya logonya beda-beda, ya. Kemarin logonya ada logo apa kemarin logonya? Lalen. Nah, sekarang logonya ini apa sih logonya? Ini ternyata adalah merupakan pita yang melingkar ke atas, berwarna-warni, ada ungu, kuning, magenta, biru, oranye, dan hijau. Ya, katanya begitu ya. Filosofinya adalah begini. Jadi mengawal Indonesia merdeka itu mencerminkan tanggung jawab santri sebagai berperan aktif menjaga semangat kemerdekaan. Dan kita tahu bahwasanya kemerdekaan Republik Indonesia itu direbut oleh para santri dan kiai. Paham? Ya. Kemudian menuju peradaban dunia, yang diinginkan adalah santri bisa berkiprah baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Insya Allah. Ini nanti santri-santri ini tidak hanya upek-upek di rumah saja, tapi keluar berkiprah di berbagai instansi, berbagai di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu banyak sekali warna-warni di sini. Ini menunjukkan bahwasanya hijau itu melambangkan keimanan dan kedamaian. Hijau, ya. Terus oranye melambangkan semangat dan perjuangan. Terus biru melambangkan ilmu pengetahuan dan ketenangan. Yang ini magenta. Magenta menunjukkan keberanian dan kreativitas. Kuning menunjukkan kebijaksanaan dan keceriaan. Ungu menunjukkan spiritualitas dan keikhlasan. Baik, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan Hari Santri Nasional. Mari kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan baik. Yang diharapkan bahwasanya acara Muhadharah Akbar itu merupakan panggung kreativitas para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz Imam Jamal Shadiq yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikannya bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Amin. Wa syukran wa jazakumullah khairan kepada Ustaz Lukman Al-Hakim yang telah turut memeriahkan acara pada malam hari ini. Sebelum kita lanjut ya ke acara yang keberapa, Fit? Keempat. Ya, acara yang keempat. Kita yel-yel dulu yuk. Hah? Enggak mau? Yel-yel biar tambah semangat untuk melanjutkan acara-acara selanjutnya. Ya, yel-yel yang akan kita gunakan kali ini pertama kali ya. The first yel-yel kita akan pakai yang Mana Semangatku. Nah, jika saya sama Mas Visi bilang mana semangatmu, jawabnya apa? Ini semangatku. Ya, tahu ya? Lihatnya gimana ya? Teman-teman? Tahu ya? Enggak, sabar. Pasti kebagian konsumsi insya Allah teman-teman semuanya. Sabar.
Kami contohin dulu gimana yel-yelnya biar pada bisa jawab nanti ya. Saya contohin. Mana semangatmu? Yang mana? Jangan ngomong lagi. Yang mana? Ya. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Kami. Allahu Akbar. Ya kira-kira seperti itu, paham nggak yel-yelnya? Kurang lebihnya kayak gitu lah ya. Bisa kita mulai nggak yel-yelnya? Ya hasil tergantung teman-teman semuanya kompak apa enggak. Oke, siap? Siap? Ya kita mulai. Yuk. Mana semangatmu? Yang mana? Di mana? Siapa? Allah Akbar. Ya. Pas takbir tangannya di apa? Kembangkan ke atas. Oke. Kita kompakin, kita gemakan suara kita malam hari ini. Oke, kita mulai lagi. Yuk. Mana semangatmu? Yang mana? Di mana? Siapa? Allah Akbar. Ya, saya lihat sudah pada semangat semua nih. Tinggal kita lanjut ke acara yang keempat, yaitu Muhadarah. Acara inti pada malam hari ini kita akan dengarkan dari ahina kita santri Al-Fatah Purbalingga kelas 10 asal Banjarnegara. Kita mari dengarkan kita sama-sama ya. Kita dengarkan muhadarah yang akan disampaikannya bersama-sama. Kita renungi bersama-sama. Oke. Mari kita sambut ahina Mukhlas Ma'rifatullah. Tepuk tangan semuanya. Sebelumnya saya mulai dengan pantun ya. Burung merpati ada 4 terbang melayang di atas masjid. Memberi salam hukumnya sunat, menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat di malam hari ini Allah masih berikan kepada kita semua begitu banyak kenikmatan, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kesempatan sehingga kita bisa hadir dalam acara Muhadarah Akbar dengan tema Hari Santri Nasional. Tak lupa pula salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah suri teladan kita, uswatun hasanah kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian dan juga para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal mula ditetapkannya Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober, yaitu berawal pada resolusi jihad yang pertama kali dikobarkan, diucapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pada tanggal 22 Oktober
1945 yang kemudian oleh Presiden Bapak Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 ditetapkannya sebagai Hari Santri Nasional. Ini adalah bukti sebagai penghargaan besar dari negara kepada para santri terhadap kita semua di sini, para santri-santri terdahulu yang telah ikut andil dalam kemerdekaan, dalam memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini. Kita sebagai santri sepatutnya harus bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dipilih oleh Allah dari sekian banyak teman-teman kita yang ada di luar sana, kita dipilih oleh Allah sebagai seorang santri yang berada di ma'had, di pondok pesantren yang insya Allah kita hari-hari kita senantiasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita senantiasa semangat dan termotivasi untuk menuntut ilmu, untuk berthalabul ilmi, maka kita harus senantiasa tahu apa itu keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh para thalabul ilmi, oleh para santri, oleh penuntut ilmu, yaitu kita semua di sini. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik itu muslimat, muslimin, ataupun muslimat, muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban sebagaimana yang telah Nabi sabdakan dalam hadis tersebut. Kemudian dari banyak sekian keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada seorang talib, seorang penuntut ilmu, di antaranya yang pertama adalah Allah akan angkat derajat dia. Allah akan angkat derajat seorang talib, seorang penuntut ilmu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala Allah Ta'ala fi surah Al-Mujadalah pada ayat yang ke-11 dalam potongan ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat seseorang, yaitu yang pertama dengan iman, amanu, dengan iman. Yang kedua utul ilma, yaitu dengan ilmu. Allah akan mengangkat derajat seseorang dengan dua syarat tadi. Yang pertama iman, dan yang kedua adalah dengan ilmu. Iman adalah kita percaya, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan kepada kita segala kebutuhan kita, segala apa yang kita minta Allah yang memberikannya. Kita harus yakin dan percaya itu, dan kita harus beribadah kepada Allah. Setelah kita beriman, kita mengucapkan dengan lisan, kemudian kita laksanakan, kita praktekkan, terapkan dengan anggota tubuh kita, dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan ilmu, utul ilma, dengan kita berilmu. Kita menuntut ilmu di sini adalah dalam rangka menjalankan kewajiban tadi, sebagaimana hadis Nabi tadi, adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi yang namanya definisi dari sebuah kewajiban adalah apabila kita melaksanakannya maka kita akan mendapatkan pahala, dan apabila kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Jadi kita menuntut ilmu di pondok pesantren ini, di ma'had ini adalah suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang dua, Allah akan mudahkan jalan seorang penuntut ilmu, seorang thalabul ilmi. Allah akan mudahkan jalannya untuk masuk surga. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, berthalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia untuk masuk surga. Dalam artian Allah mudahkan jalan seorang untuk masuk surga, berarti Allah memudahkan
kita, Allah memudahkan orang tersebut, orang yang menuntut ilmu tadi, untuk beramal, untuk melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebaikan, yang dimana dengan amalan-amalan itu akan mampu memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah Allah akan berikan kebahagiaan, bahkan bukan hanya di dunia, tapi hingga akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya, barang siapa yang dia menginginkan kebahagiaan, menginginkan dia kesenangan di dunia, kebahagiaan di dunia, fa'alihi bil ilmi, maka hendaklah dia berilmu, hendaklah dia menuntut ilmu. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat pula, fa'alihi bil ilmi, maka hendaklah dia menuntut ilmu, maka hendaklah dia mencari ilmu. Wa man arada huma, dan barang siapa yang dia menginginkan kedua kebahagiaan itu, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, hendaklah fa'alaihi bil ilmi, hendaklah dengan ilmu, dengan dia berilmu. Jadi kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat dapat kita raih dengan kita menuntut ilmu, dengan kita berthalabul ilmi. Yang keempat, dalam kita ketika kita menuntut ilmu, berthalabul ilmi, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka utamanya terbesarnya adalah Allah akan mencatat dirinya sebagai seorang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jihad bukanlah hanya orang yang dia bertempur langsung, bertemu dengan musuh dengan membawa senjata, membawa pedang dan bertarung langsung dengan musuh. Bukan hanya itu, tapi jihad yang sebenarnya jihad kita di sini di Ma'had ini adalah jihad kita melawan diri kita, melawan kebodohan, melawan kemalasan, hawa nafsu kita yang membawa kita kepada keburukan, membawa kita kepada kemalasan. Kita lawan. Bahkan sebelum kita jihad dengan musuh yang benar-benar terlihat, kita harus jihad melawan diri kita terlebih dahulu, melawan musuh kita yang tidak terlihat, yaitu hawa nafsu kita sendiri, diri kita sendiri yang sering terbawa oleh rasa malas, oleh hawa nafsu kita. Maka harus kita lawan diri kita sendiri demi teraihnya cita-cita kita. Kemudian melalui hari santri ini, marilah kita pegang 3 prinsip ini dalam diri kita. Kita adakan dalam diri kita 3 hal berikut ini. Yang pertama, kita harus menjaga kemandirian kita. Selama kita berada di Ma'had ini sebagai seorang santri di pondok pesantren ini, kita senantiasa digembleng untuk bisa hidup dengan mandiri. Mandiri bukan berarti kita tidak membutuhkan orang lain, akan tetapi mandiri, kita mampu mengurus diri kita sendiri. Kita bisa melakukannya tanpa kita bergantung dengan orang lain terus-menerus. Kemudian yang kedua, kita harus bisa berkontribusi untuk negeri. Karena santri kita adalah penerus masa lalu dan arsitek masa depan. Yang dimaksud dengan penerus masa lalu adalah kita penerus santri-santri terdahulu, para ulama-ulama terdahulu. Kita melanjutkan perjuangan mereka, dakwah mereka hingga pada saat ini. Kemudian yang dimaksud dengan arsitek masa depan adalah kita sebagai seorang santri adalah menentukan, kita menggambarkan bagaimana masa depan kita nantinya, masa depan negara kita nantinya, yaitu tergantung kita, tergantung oleh santrinya. Kita para santri, para pemuda, para syabab, syubban adalah penentu masa depan nantinya, masa depan diri kita dan juga masa depan negara kita. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya kemajuan suatu negeri, kemajuan suatu negara tergantung pemudanya. Apabila pemudanya baik, syabab, pemuda, maka masa depan nanti yang akan datang adalah masa depan suatu negeri yang baik. Jadi marilah kita bersama-sama tingkatkan semangat dalam kita menuntut ilmu, kita mengambil pelajaran, mencontoh para santri-santri terdahulu yang mereka berjuang keras dalam
membela kemerdekaan negara kita, negara Indonesia ini. Jadi sekali lagi kita harus senantiasa meningkatkan rasa semangat kita dalam belajar, melawan hawa nafsu kita agar senantiasa kita bisa meraih apa yang kita inginkan, cita-cita kita kelak di masa depan. Karena masa depan yang akan kita dapatkan nanti, kebahagiaan kita yang akan kita peroleh nanti adalah tergantung dari seberapa keras kita berusaha, dari seberapa sungguh-sungguh kita dalam kita berjuang belajar di masa sekarang ini. Karena Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya jikalau seseorang tidak mau merasakan pahitnya, lelahnya belajar di masa sekarang ini, maka bersiaplah dia untuk merasakan kebodohan di masa yang akan datang nanti, yaitu pada masa tuanya nanti. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa semangat kita dalam belajar, dalam bertolak ini menuntut ilmu, karena itu adalah suatu kewajiban dan insya Allah itu akan tercatat sebagai pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila ada kurangnya itu datangnya dari diri saya pribadi. Kurang dalam diri saya mohon maaf. Qabarakallah astaghfirullahaladzim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wabillahil taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan kepada akhina Mukhlas Ma'rifatullah yang telah menjadi pembawa acara inti pada malam hari ini, yaitu muhadharah. Semoga apa-apa yang telah akhina Mukhlas sampaikan kepada kita semuanya bisa menginspirasi kita untuk terus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai santri. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kelima, yaitu acara penghibur. Ya, acara penghibur pada malam muhadharah malam hari ini, yaitu puisi berantai. Untuk menghibur kita pada malam hari ini, langsung saja mari kita sambut bersama-sama Bapak Caleg Sang Maling dan Tuan Petani. Tepuk tangan semuanya. Suatu hari di sebuah desa yang terkenal dengan kritisnya ekonomi, sehingga banyak sekali aksi kejahatan yang terjadi. Salah satunya adalah yang dialami oleh seorang petani yang hendak pergi ke sawah. Dan saat itulah sang pahlawan Bapak Caleg pun tiba. Pak.
Pak Caleg. Iya. Keneng utangnya jeblen temen kok Pak. Nanti lama Pak. Udah. Emang visi misi dari caleg apa Pak? Visi misi caleg akan aku cerdaskan bangsa untuk Indonesia tercinta. Namun semuanya bisa kita lakukan jika bersama-sama, karena Uang sudah dilipat di bawah meja, hingga meja pun tak bisa melihatnya. Sudah letih mengharap sawah, hasil tak ada, pajak pun hanya mengenyangkan perut pejabat yang seperti Monyet. Aku terbiasa disebut monyet. Panjang tangan dan sebutan indah lainnya. Nyawa menjadi pertaruhan demi sesuap nasi untuk mengenyangkan. Perut pejabat gendut-gendut. Dalam perutnya ada emas rakyat, ada beras petani, ada pajak para pedagang kecil. Lihatlah kami sengsara merasakan. kebahagiaan besar untuk kami mampu berjuangkan hak para petani, hak kaum buruh yang terinjak-injak, hak para anak generasi bangsa. Untuk para koruptor akan Biarkan, walau aku disebut monyet, maling, atau apalah, anak-anakku butuh sesuap nasi, butuh lembaran bergambar Presiden Soekarno untuk pendidikannya. Hanya sebatas ayam tetangga, aku bisa hukum mati. Untuk mereka yang sudah melakukan uang rakyat, mari kita Potong, lalu tinggal dicangkul dan terus seperti itu. Namun pupuk kain naik harganya. Adakah pejabat memikirkan nasib kami para petani? Di sini kami tersyok-syok di antara tanaman padi, sementara di sana mereka mencuri dengan terpaksa. Maafkan aku, anak-anakku. Sebenarnya tak ingin mencukupkan perutmu dengan uang rakyat. Apa daya, pekerjaan susah diperoleh, harga kebutuhan pokok semakin naik. Walaupun nanti aku ketahuan dan dibunuh oleh mereka yang mencuri uang rakyat, akan kami sikat habis. Kami berantas tuntas. Kami akan membangun sistem yang transparan agar tak ada lagi celah bagi mereka yang suka mengambil tanpa permisi, seperti tikus di lumbung padi. Pupuk mahal, subsidi tak sampai, impor. Kami hanya butuh kepastian, bukan janji-janji manis yang hanya membuatku semakin terpojok. Aku hanya ambil sedikit untuk mengganjal perut. Mereka curi miliaran, lalu tertawa di gedung mewah. Jika mereka pahlawan, lalu aku ini apa? Aku hanya pelaku kriminal. Walau nanti sudah terpaksa, hukum harus tetap ditegakkan. Tidak ada toleransi untuk perbuatan melanggar batas. Sebab itu akan merusak tatanan masyarakat yang kita jaga bersama demi harga yang layak, bukan harga jual anjlok saat panen tiba. Kami berkeringat, berlumpur-lumpur, tapi tengkulak yang kaya. Pejabat bilang negara makmur. Bohong, makmur itu hanya untuk anak-anakku yang tidak bisa tidur karena lapar. Biarlah aku yang disebut sampah. Yang penting mereka bisa sekolah dan tidak harus menjadi sepertiku yang setiap hari harus lari dari pertanggungjawaban. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Kami sebagai wakil rakyat yang mengemban amanah ini mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia dengan mengembalikan harga pupuk seperti semula. Berikan kami modal, bukan retorika. Jangan hanya datang saat kampanye, berjanji ini dan itu, lalu menghilang setelah uang haram itu sudah masuk ke kantong. Aku tidak mencuri di siang bolong, tapi mereka dengan jas rapi dan senyum palsu mencuri di bawah terang benderang mata rakyat. Lihatlah aku yang kini hanya menunggu masa depan yang cerah. Bersama kita wujudkan Indonesia yang adil makmur. kematian di sawah ini karena lelah dan lapar. Mereka membunuhku karena seekor ayam. Lihat, inilah dia potret Indonesia sungguhnya. Keragaman, aspirasi, kebersamaan dalam menghadapi tantangan, dan semangat untuk terus berjuang. Kita harus bersatu padu karena kalau tidak bersatu, pupuk makin mahal dan kami tetap harus makan nasi aking. Intinya, kami butuh bukti nyata, bukan janji yang sudah kadaluarsa. Intinya, semoga babak-babak di luar sana yang curi lebih banyak
Jangan sampai ketahuan. Kasihanilah kami yang cuma curi ayam, biar nasibku tidak seburuk. Kebijakan yang tidak prorakyat. Oleh karena itu, berikan rakyat mandat, coblos nama saya dan wujudkan keadilan. Keadilan itu sederhana. Harga beras stabil, pupuk murah, dan tidak ada lagi pejabat yang perutnya seukuran karung goni. Keadilan bagiku bisa beli nasi bungkus tanpa harus lari-lari. Baiklah hadirin sekalian, sebagai perbincangan yang tajam, kritis dan penuh tawa getir, kita dengarkan suara idealisme, keluh kesah rakyat kecil dan ironi dari pinggiran. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga. Terima kasih kepada Bapak Caleg, Bapak Petani, dan Bapak Kemali. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Gimana tadi puisi berantainya? Menghibur banget nggak? Menghibur? Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada yang tadi sudah nampil. Masih ada acara menghibur selanjutnya nih untuk memeriahkan acara pada malam hari ini. Acaranya apa, Bit? Acaranya yaitu mungkin di Muhammad sebelumnya belum ada ya. Ini baru, ini acara perdana yaitu stand up. Tapi sebelumnya kita yel dulu biar semangat lagi. Yel apa nih? Ya yang kali ini akan kita gunakan yaitu bila saya sama Mas Susi ngomong siapa kita, jawabnya apa? Santri ya. 2 kali kayak gitu, terus siapa? Kami santri. Habis itu takbir bareng-bareng yang sambil ngepalin tangan ke atas. Ya, siap? Siapa kita? Santri. Siapa kita? Santri. Siapa? Sebenarnya kurang semangat juga nih, kita ulangin sekali lagi biar tambah semangat ya. Tadi MC-nya typo juga. Itulah. Ya, kita ulangi ya. Maafkan tadi saya typo. Maaf. Saya ulangi. Siapa kita? Siapa kita? Siapa? Allahu Akbar. Tepuk tangan semuanya. Baik, langsung saja kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu stand up. Mari kita sambut bersama-sama Ahila Muhammad Fauzan Majid. Tepuk tangan semuanya. Selamat pagi. Selamat malam semuanya.
Selamat malam para orang-orang tidak jelas. Meskipun tidak jelas, tapi masa depannya tetap jelas. Jadi betul, ye, rezekinya juga jelas. Amin. Baik. Nama saya, ada yang tahu nama saya? Enggak tahu. Siapa? Salah. Nama saya Tukimin. Sebenarnya dunia itu luas. Tapi hatinya yang sempit. Gak ngelawak. Penyakit itu dibagi menjadi dua. Penyakit hati dan penyakit fisik. Penyakit fisik itu tidak bikin kita menjadi dosa, tapi kalau sakit hati bisa jadi masuk neraka. Iya, gak percaya. Contohnya penyakit riya. Tahu riya? Ya. Riya itu seperti merasa lah ya. Merasa. Contoh, ada orang lewat ada pengemis di pinggir jalan, terus ada orang jalan sama temennya, terus ngasih uang 10.000 kepada pengemis, ngasihnya temannya bilang, ini ngasihnya 10.000, iya nih nggak ada receh. Terus jalan, udah jauh, balik lagi minta kembaliannya. Ya, seperti itu. Jadi ternyata ya, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan lagi kepada Mas Fauzan. Ya. Ya, sudah nggak tadi teman-teman stand up-nya? Teman-teman semuanya. Oi teman-teman. Menghibur gak tadi stand up-nya? Sudah nggak tadi teman-teman? Seru nggak? Kayaknya udah pada tidur sama makanan nih, Bibit. Iya, kayaknya emang.
Udah kita kasih waktu istirahat dulu. Silakan dinikmati hidangan yang telah disediakan. Udah kebagian semua makanannya? Belum ya? Ya sabar. Insya Allah makanannya enak-enak pada malam hari ini. Itu Mbak Eba kebagian Mbak Eba. Alhamdulillah. Kira-kira acara selanjutnya udah pada tahu apa belum nih? Belum ya? Kita bikin penasaran aja, nanti kita kasih tahu acara selanjutnya. Kita? Ya pada lupa mungkin pada lupa. Kehibur sama makanan sih. Oh iya, kehibur sama hujan. Mas Ojan. Udah kebagian makanan? Belum? Ya, silakan ke dapur. Di sana. Udah kebagian semuanya? Tukang konsumsinya cuma 2 ya. Jangan lupa sampahnya jangan dimakan. Gelasnya tolong diamankan. Jangan sampai nanti pas acara lanjut. Ya, Pong. Itu Mas Atip belum kebagian Mas Atip? Belum? Ini yang di depan udah pada mau habis, yang di belakang belum dapat. Ya, terus langsung acara selanjutnya ya. Udah semuanya ya? Udah semuanya. Sambil menikmati hidangan, kita lanjut ke acara yang ke berapa, Bet? Acara yang ke-6 apa ya? Ke-7 ya, acara ke-7. Acara yang pastinya sangat menghibur ini, yaitu drama. Seperti apa drama yang entar akan dibawakan oleh para pemain?
Ya saya pun belum tahu apa yang gimana dramanya nanti. Oleh karena itu kita saksikan bersama. Ya. Sambil menikmati hidangan, Mari kita saksikan bersama semua. Di atas kasurnya Bendol ada bungkus rokok dan buku komik tersembunyi. Rashid sedang khusyuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Pintu didobrak. Bendol masuk dengan santai. Jaketnya terlepas, ia tampak baru pulang dari luar. Aroma rokok samar-samar tercium. Bingung iki kasih maca ora bosen apa? Ora disiksa. Assalamualaikum. Dol. Di mengi-mengi kelayan wae. Iku Ustaz Haris mulai tiko restoran. Waalaikumsalam. Orang ngerti baten menjane. Ya terus mulai udara seger lah. Kan di sini. Lagian ngapa ya tayangnya suko. Otaknya udah kayak flash disk. Bak. Tapi Dol. Iki terus mau apa kok mondok nang kene? Masih wong tuamu. Wis lah. Ora so nyeramai nyong. Urip-urip nyong, mending kok ngurusi apalan kok baik. Ora sosok suci jijik. Bendol mengambil bungkus rokok dan pemantik. Ia menyalakan sebatang rokok lalu duduk di kasur. Rashid hanya bisa menggelengkan kepala. Tiba-tiba Ustaz Haris masuk. Mending kau baik daripada maca Quran kau seni. Astagfirullah, so suci jijik banget. Ketika Dol, dia Dol, menyeke kudat, banget ke sangit. Ini baru Ustaz Dol, Mola, coba kesel. usahalah jawab maning, boleh masuk ke Dol. Ya wis. Dok lah, posila. Kawan dok. Kawan kita, Pak Bulan.
Ustadz Haris duduk. Pendol berdiri di depannya dengan kepala tertunduk. Pegel buat hati jangan baik. Kau pegel ya jangan lupa ya. Ini jagung. Oke, Dol. Lihat Nabi itu, Dol. Cahayanya kecil tak seberapa, tapi bisa menerangi di kegelapan malam, Dol. Iya. Dulu Ustadz waktu usiamu pernah nakal, malah lebih buruk dari itu, Dol. Pernah maling mangga tetangga, pernah nyolong beras ramane, dan banyak membuat ulah, Dol. Apa iya, Dad? Iya, Dol. Tapi ada satu cahaya yang menyadari Ustadz, bukan cahaya lampu minyak, tapi cahaya lampu hati, Dol. Kenakalan itu bukan takdirmu. Takdir bisa berubah. Kamu di sini jalan untuk mencari lampu hati. Kamu boleh jatuh, tapi jangan lupa untuk cara untuk bangkit. Teruslah bertaubat, karena dengan taubat insya Allah akan menghapus dosamu. Pendol mulai menangis terseduh-seduh. Ia merasa terharu karena tidak dimarahi, tapi diajak bicara dari hati ke hati. Maafkan saya, Ustaz. Saya telah mengecewakan Ustaz, teman-teman, dan orang tua. Saya sulit berubah, Dad. Perubahan memang sulit, Dol. Tapi berubahlah dari hal yang terkecil, seperti salat subuh berjamaah, seperti tidak bolos lagi dan tidak merokok lagi, Dol. Insya Allah Ustaz akan membantumu mulai dari nol. Insya Allah, Dad. Saya akan coba. Saya ingin seperti lampu itu, bermanfaat walau sekecil apapun. Dan saya akan membahagiakan kedua orang tua dengan Al-Quran, insya Allah, Dad. Beberapa hari minggu kemudian, di pagi hari setelah sholat subuh berjamaah, para santri bersiap untuk pelajaran pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Salaman penuh surat Ar-Rahman, hebat, Dol. Ya, Dol. Pembarang sedih pertama sing tengah mari masjid setengah dan subuh. Alhamdulillah, Kiai, berkat bantuane Rosid karo bimbingan Ustadz Haris, uripe nyong dadi madan kepenak. Rosid, alhamdulillah, ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya.
Barakallahu fiik anak-anak didikku. Terus tetap bertaubat, karena taubat bukan akhir tapi awal dari yang baru. Teruslah jaga lampu hati kalian. Terima kasih Ustaz. Ya. Mari kita buka majelis dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sudah hafal satu halaman silakan maju. Mundur dulu ya. Masya Allah, dan maju. Iya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Beberapa hari kemudian, setelah Bendol menjadi seorang yang alim dan orang yang rajin, Bendol bertemu dengan Monyeng dengan tidak sengaja di jalan. Astagfirullah, 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 Woi, astagfirullah. Bendol! Buset, Nyeng, udah alim aja nih sekarang ya. Tapi lu masa gak kangen sih sama teman kita? dikit. Nah kan kita udah jarang ngumpul. Ya lu sibuk kagak? Kagak. Ikut gue yuk. Kan Udah habis sih. tadi kemarin selesai hari. Cuma sekali, gak bakal ketagihan kok. Yuk cepetan. Yang Gua traktir. Yuk. gue ganti dulu ya. Udah gak apa-apa. Lah ini kan teman kita. Gua udah pernah. Bro. Woi. Lihat tuh, lihat tuh. Temen lama nih. Temen lama datang masa nggak pesta? Pesta lah. Cobain gua. Oke. Minum ya, minum. Lapir, ayo belum dong. Mau lah. Belum habis. Tak selalu stabil. Nyeng, gue pulang ya Nyeng ya. Dosa kembali menanti. Rokok.
Bel. Gue udah gak kuat coba. Gue pulang dulu ya. Mana? Coba. Pulang dia. Pulang. Jangan lupa ini beli baskom 3 buat. Ini bro. Setelah Bendol pulang dari tongkrongan, dia mendapatkan kabar bahwa kedua orang tuanya kecelakaan. Dol, Kang Diko, Diko itu seharis. Pulang. Ayo balik. Bocah-bocah kayak baik. Kang Diko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayaknya balik lagi kayak dulu, Dad. Halo, assalamualaikum. Halo Dol. Ini Abang Mundol. Siapa? Abang Satria. Abang. Bang. Ibu Dol. Ibu sama ayah kecelakaan. Apa? Ibu sama ayah kecelakaan.
Tadi apa? Apa bilang apa? Ibu salah, ibu kecelakaan. Yang sabar ya Dol. Sabar dong. Yang sabar Dol. Yang sabar. Kamu kuat, kamu kuat. Di pagi hari setelah salat subuh berjamaah, beliau diantarkan pulang ke rumahnya. Ditemani oleh Ustaz Haris dan Rasyid. Sesampainya di rumah, kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ibu tolongnya kecelakaan. Ayah, ibu. Ayah, bangun ayah. Ibu. Kadang Allah mengambil sesuatu untuk hati yang tertidur. Tobat dong sebelum ajal menjemput. Saya bersumpah, ini tobatku yang terakhir. Ustaz Haris, bantu Bogor untuk kembali ke jalan yang lurus. Sabar sedang mengatur dalam. Ya Allah, hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu untuk memohon ampunan kepadamu. Maka ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah ibu bapak kami
ampunilah dosa-dosanya, jadikan husnul khotimah di akhir hayatnya. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, ringankanlah hisabnya, jadikanlah mereka ahli surgamu ya Allah. Lindungilah kedua orang tua kami dari azab kubur dan azab neraka ya Allah. Ya Allah, muliakanlah guru-guru kami, ustadz dan ustazah kami yang menuntun kami, mengajari kami lebih dekat denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita bisa hadir di malam hari ini dengan sehat. Dan pula salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari zaman jahiliyah hingga ke zaman Islamiyah. Ustaz Lukman yang saya hormati selaku Mudirul Mahad Al-Fatah Purbalingga, Ustaz Imam Jamal Sodik selaku Kesandrian Ikhwan yang saya hormati juga, dan para asatid yang saya hormati, dan para teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Langsung saja di sini saya akan mengambil poin atau pelajaran makna dari drama tersebut. Poin yang pertama yaitu kita di pondok adalah mencari lentera hati atau cahaya hati. Kenapa demikian? Karena ketika kita di pondok, kita dididik dengan ilmu-ilmu syar'i. Kita tahu bahwa ketika kita sudah masuk pondok, kita tahu ilmu agama lebih dalam. Mungkin ketika kita masih di luar sebelum pondok, kita membaca Al-Quran masih terbata-bata. Ketika kita masuk ke pondok, kita dikoreksi bacaannya oleh ustadz-ustadz kita dibimbing. Nah, maksud dari mencari lentera hati adalah kita mencari dasar-dasar pondasi Islam, mencari akidah. Semakin kita dalam mencari akidah, maka cahaya hati kita akan semakin melebar. Semakin kita banyak menimba ilmu-ilmu syar'i, maka cahaya hati kita akan semakin terbuka. Poin yang kedua yaitu kita sebagai manusia, kita bisa saja jatuh, bisa saja kita beriman. Di pagi harinya kita beriman, di malam harinya kita tidak beriman. Maka ketika kita sedang dalam posisi beriman, kita bersyukur, kita ajakan
seperti dalam drama tadi seperti Rosid yang selalu menasihati Bendol, temannya nakal. Tapi Rosid tidak pernah mengeluh, walaupun Bendol kembali nakal lagi. Dia tetap mendukung Rosid untuk menjadi orang yang lebih baik. Ini adalah teman yang sejati. Teman yang sejati adalah teman yang bisa membawa teman ke surga. Itu adalah teman yang soleh. Yang ketiga yaitu Allah mengambil orang yang kita sayang sebagai teguran untuk hati kita. Mungkin karena kita sulit untuk berubah, sehingga Allah menegurnya dengan yang lebih keras, tapi tidak secara langsung. Seperti dalam drama tadi, seperti Bendol, tobat pertama karena ia ketahuan merokok oleh ustadznya, ia berubah, kemudian ia menakal lagi. Allah menegurnya dengan kedua orang tuanya meninggal dunia. Maknanya ketika kita ingin berubah, maka perubahan itu kan adalah awal kita menjalani hidup yang baru. Sebagai pendorong untuk kita berubah adalah kita ingat masa lalu kita. Kita buruk, kita ingin menjadi lebih baik, maka kita renungi kesalahan-kesalahan kita. Kita renungi dosa-dosa kita. Insya Allah itu akan menjadi pendorong kita untuk menuju taubat. Ya, minggu mungkin sekian poin-poin yang bisa saya ambil dari drama tersebut. Semoga bisa berkesan untuk para santri semuanya dan semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami mewakili tim drama. Jika ada kesalahannya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dramanya tadi? Asik nggak? Asik? Sayangnya acara penghibur telah habis. Cukup sampai drama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran berharga dari drama tadi ya. Ya. Ya, kita sudah tiba di penghujung acara. Ya, acara yang ke berapa? Acara yang ke-9 8. Ya, acara yang ke-8 adalah acara yang Acara penghujung paling akhir sebelum yang akhir. Ya. Acara yang akan membuat kita semakin tersadarkan akan posisi ya. Mari kita sama-sama mendengarkan, mari sama-sama kita simak. Sebelumnya untuk PJ ini, Saklar, tolong lampu dimatikan.
Ya, ini adalah acara ke-8. Bisa kita tebak acara apa? Ya, acara malam hari ini, acara penghujung sebelum berakhirnya acara pada malam hari ini adalah renungan. Mari sama-sama kita dengarkan dengan seksama. Dan kepada Agina Fawaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita pejamkan mata, tarik nafas perlahan. Biarkan malam yang dingin ini menyentuh hati kita. Sahabat, santri, lihatlah sekelilingmu. Kau dengar suara langkah kaki? Itu bukan langkah kaki menuju kasur empuk. Itu langkah menuju mihrab, menuju lorong gelap, mencari sisa-sisa malam yang penuh ampunan. Kita ada di sini, di balik dinding-dinding tua yang kokoh ini, jauh, jauh dari hingar-bingar kota, jauh dari segala yang bernama kenyamanan. Tanyakan pada dirimu, wahai jiwa yang sedang berjuang, masih ingatkah kau aroma rumahmu? Bukan bau masakan catering pondok, tapi aroma masakan ibu yang ia masak sambil bersenandung lirih di dapur. Masih ingatkah kau bantal yang biasa kau peluk? Bantal yang tidak berbau keringat teman, tapi berbau dekapan ayah dan ibu. Saat sepi merajak, saat dingin menggigit tanpa kasur yang hangat, kau tahan air mata itu, kau sembunyikan rindu itu di lipatan sarungmu, di bawah bantal Yusufmu. Kau katakan pada dirimu, aku kuat. Tapi di sudut kamar yang paling gelap, saat semua temanmu sudah terlelap, kau ambil selembar foto usang. Kau tatap wajah ibu yang mulai keriput, wajah ayah yang mulai menua. Kau sentuh, dan air mata yang kau tahan seharian akhirnya pecah. Tahukah kau sahabat, satu tetes air matamu dalam ini diikuti 1000 tetes air mata rindu yang juga ditumpahkan orang tuamu di rumah sana. Kita di sini hanya merangkai huruf, menghafal matan, mengulang pelajaran hingga larut. Kita mengeluh karena harus mencuci sendiri, karena antrian kamar mandi panjang, karena sarapan hanya dengan sepotong tempe. Astagfirullahaladzim.
Pernahkah kau renungkan dari mana biaya untukmu ada di sini? Itu bukan dari daun kering yang jatuh. Itu dari keringat aja yang mungkin hari ini memikul beban yang lebih berat dari tumpukan kitabmu. Itu dari tangan ibu yang mungkin hari ini harus menahan lapar demi memastikan kiriman bulan ini cukup. Mereka tidak mengeluh. Mereka tidak lelah. Bahkan saat badan mereka sakit, mereka hanya tersenyum di telepon, berkata, "Nak, di sini semua baik-baik saja. Kamu fokuslah mengaji." Ya Allah, kita di sini tidur pulas, sementara mungkin ayahmu sedang begadang menghitung sisa hasil kerja kerasnya yang tak seberapa. Kita mengeluh dingin, sementara mungkin ibumu sedang sholat tahajud, mendoakan kita dalam tangis. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak hamba penolong hamba di akhirat kelak. Kita sering membuang makanan sisa. Tahukah kau, sekecil apapun rezeki yang kau injak, di dalamnya ada doa dan harapan orang tua kita. Sahabat, diutusnya kita ke sini adalah sebuah amanah, sebuah janji suci, janji untuk menjadi bekal mereka di hari akhir. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Saat azan berkumandang, di mana kakimu melangkah? Saat guru menjelaskan ilmu, di mana pikiranmu melayang? Saat sepi datang, kenapa tanganmu justru mencari hal yang melalaikan? Kita bilang, aku rindu ibu. Tapi di waktu yang sama, kita habiskan waktu luang untuk hal yang tidak mendekatkan kita pada cita-cita mereka. Kita sedang menabung dosa di sela-sela waktu mengaji. Kita sedang mengkhianati air mata dan uang jerih payah mereka hanya demi kesenangan sesaat. Bukankah ini pengkhianatan paling menyakitkan? Pengkhianatan yang tak terucap, tapi menyiksa jiwa ayah dan ibu kita di setiap desahan nafas dan doa mereka. Wahai santri, bangunlah. Jangan biarkan air mata rindu itu sia-sia. Jangan biarkan keringat ayah dan ibu menjadi debu di hadapan Allah. Angkatlah wajahmu, tataplah kitabmu.
Biarkan malam ini menjadi saksi bahwa kita akan bangkit, saksi bahwa kita akan bersungguh-sungguh. Hapus air matamu sekarang, gantilah tangisanmu dengan lantunan Al-Quran yang lantang. Ganti rindu itu dengan doa yang tulus. Peluklah bantalmu malam ini dan berjanji pada dirimu sendiri, aku tidak akan pulang membawa kegagalan. Aku akan pulang membawa ilmu, akhlak mulia, dan mahkota surga untuk kulihatkan kepada kedua orang tuaku. Angkatlah kedua tanganmu, wahai jiwa-jiwa yang haus akan rahmat-Mu. Pejamkan mata, hadirkan wajah mulia kedua orang tua kita di hadapan hati. Biarkan semua penyesalan dan rindu malam ini melebur menjadi munajat. Kita datang ke hadapan-Mu ya Allah, dengan segala kekhilafan dan kelalaian kami. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Malam ini kami bersimpuh dalam sunyi pesantren, jauh dari pandangan manusia. Kami sedekat nadi di sisimu. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami lakukan saat jauh dari pelukan ibu dan ayah. Dosa-dosa kelalaian kami dalam menuntut ilmu. Dosa-dosa ketika kami mengeluh atas ketetapan-Mu. Ya Rabb, kami malu karena sering membuang waktu. Padahal setiap detik yang berlalu adalah titipan dari tetesan keringat suci ayah kami. Malu karena sering membantah, padahal setiap nasihat yang keluar dari lisan ibu kami adalah jalan menuju ridho-Mu. Ya Tuhan kami, mereka kedua orang tua kami. Mereka adalah alasan kami berada di sini. Mereka yang merelakan hati terpisah raga demi melihat kami menjadi hamba-Mu yang bertakwa. Kami mohon ya Allah, gantikan setiap air mata rindu mereka dengan mata air kebahagiaan di surga-Mu. Gantikan setiap lelah yang mereka rasa dengan pahala jariah yang tak pernah putus. Ya Allah, sehatkanlah badan mereka, kuatkanlah langkah mereka. Jika saat ini ada setitik pun dosa yang pernah kami torehkan di hati mereka, yang membuat wajah mereka muram, yang membuat dada mereka sesak, maka ya Allah, lunakkanlah hati mereka. Bukakanlah pintu maaf selebar-lebarnya untuk kami.
anak mereka yang seringkali lalai ini. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tua, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya Allah, jadikanlah setiap huruf Al-Quran yang kami baca, setiap kitab yang kami pelajari, dan setiap tetes air wudhu yang membasahi wajah kami sebagai mahkota kemuliaan yang akan Engkau kenakan di kepala kedua orang tua kami di hari kiamat kelak. Jangan biarkan kami pulang hanya membawa ijazah dunia. Ya Allah, izinkanlah kami pulang membawa syafaat-Mu, agar kami bisa menggandeng tangan mereka menuju jannah-Mu yang abadi. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami, dengarkanlah rintihan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian dari kami. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Akhina Fawaz Naufal Kamal Al-Qarni yang telah memberikan renungannya kepada kita semuanya, sehingga dan renungan yang telah beliau berikan kepada kita semuanya bisa sedikit sadar, lebih sadar akan tugas kita, akan amanah yang kita emban sebagai seorang santri. Sedih nggak teman-teman hadirin semuanya? Sedih ya? April nangis tadi, Pin? Nangis? Ya. Yang di luar nangis nggak tadi? Yang di luar? Yang di luar? Ya nangis ya. Sebelah kanan nangis nggak tadi? Sebelah kanan? Ya sebelah kanan nangis nggak tadi? Abi, Nangis B tadi B. Mas Angga nangis tadi, Mas Angga. Mas Idon nangis, Mas Idon. Ya, sebelum lanjut, monggo yang sudah tidak sadarkan diri untuk segera dibangunkan.
Telah berlalu acara demi acara pada Muhadharah Akbar malam hari ini. Telah sampai kita kepada acara yang ke-9, yaitu penutup acara akhir pada malam hari ini. Mari kita tutup acara Muhadharah Akbar tahun 2025 ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, jika banyak salahnya kami mohon maaf. Bila banyak kekurangannya kami mohon maaf juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.